session dalam pelatihan jurnalistik. Mudah-mudahan antum sekalian akan mendapatkan hasil dari pelatihan jurnalistik yang akan diselenggarakan kurang lebih dalam tempo 3 hari. Baiklah, anak-anak sekalian, perlu anak-anak sekalian paham bahwa jurnalistik ini satu keharusan yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, ini berkaitan dengan dakwah juga. Sebuah berita, baik mau memberitakan Islam, itu tidak lepas dari kabar-kabar yang dikemas dengan baik, berita-berita yang dikemas baik, tulisan-tulisan yang dikemas dengan baik oleh seorang penyampai lewat tulisan. Dengan harapan apa? Dengan harapan masyarakat, baik dalam ruang lingkup masyarakat Islam atau non-Muslim, bisa menerima, bisa memahami Islam yang sebenarnya kayak apa. Karena ini berkaitan dengan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan di pesantren, maka ini saya kaitkan juga dengan Islam. Perlu anak-anak sekalian paham, rata-rata pemberitaan baik itu lewat media elektronik, apa itu televisi, apa itu lewat internet, di dunia maya, kemudian juga lewat media cetak, orang jalan, kemudian tabloid, brosur-brosur, ataupun apa. Itu secara umum sekarang itu dikuasai oleh orang-orang yang notabene adalah mempunyai kekuatan finansial yang besar, dan pada umumnya mereka adalah anti-Islam, baik di Indonesia khususnya maupun di luar. Dan sangat memprihatinkan bahwa baik itu majalah kah, itu tabloid kan namanya, yang dikelola oleh mereka-mereka yang memang berusaha untuk memperjuangkan Islam, rata-rata tidak berpaham. Kemudian perlu anak-anak sekalian paham, rata-rata dari zaman sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama mutaakhirin, itu mereka adalah orang-orang jurnalis, mereka adalah orang penulis yang hebat. Kalau mana ada tanggung-tanggung kita, puluhan duit. Kalau dikumpulkan dari kalangan itu sampai ada yang ratusan juta, baik yang besar maupun yang kecil. Ulama-ulama Indonesia juga begitu, kalangannya banyak, tulisannya banyak, dan juga bermanfaat sampai sekarang. Dan itu sangat bermanfaat untuk dirinya dan untuk manusia. Walaupun
sudah meninggal dunia, tapi bukunya sudah sampai ke kita. Nah coba Sahih Bukhari, Sahih Imam Bukhari, atau kitab-kitab hadis yang dibukukan oleh para imam ahli hadis. Berapa banyak Imam Bukhari dapatkan? Coba, berapa banyak Imam Bukhari dapatkan? Kitab hadis Sahih Bukhari adalah rujukan kaum muslim al-Quran seluruh dunia. Anda bisa bayangkan kalau segi pahalanya berapa, segi kemanfaatan kaum muslimin berapa. Maka kalau Anda menjadi jurnalis, betul-betul jurnalis yang bertanggung jawab untuk Islam dan kaum muslimin, Anda jangan sembarangan nulis, Anda jangan sembarangan memberitakan kalau tidak dalam kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kamu jangan dengan buatan jurnalis ini pikir kamu nanti buat berita-berita di Facebook, di Twitter. Kadang-kadang berita itu tidak ada manfaat sama sekali berita. Orang uang berita. Ya, ada yang saya status-status kamu udah dong saya diberitakan. Berbeda bedanya kawan yang diberitakan. Sakit perut diberitakan, mental diberitakan. Ini berjalan dengan lancar. Kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Adik-adik yang dicintai, saya bahagia bisa berada di tengah-tengah Anda semua, karena masa depan bangsa ada di kelas ini. Berarti ya, jangan pernah remehkan diri kita sebagai individu, jangan pernah remehkan, karena dengan individu kita berbentuk ya satu gambar utuh negara, satu gambar utuh peradaban, satu gambar utuh dunia. Jadi Anda adalah bagian dari puzzle sebuah lukisan besar nan raksasa. Jadi jangan mau kita jadi puzzle kecil, jangan mau. Bahwa saya percaya untuk melihat Indonesia 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, lihatlah kepada Anda ya. Lihat yang sekarang duduk di kelas, ya. Siapa yang mengisi coba? Yang sekarang mengisi itu adalah yang dulu duduk di kelas tidak? Yang sekarang menjadi tokoh-tokoh nasional itu duduk di kelas nggak? Apakah mereka ini tidak akan mati? Tidak akan turun? Mereka akan turun, akan digantikan, akan ada regenerasi. Siapa itu? Ada tidak bangku sekolah yang sudah berani ya order bahwa calon presiden 10 tahun, 15 tahun akan datang harus dari bangku kelas ini? Tidak ada. Artinya harus memberi harapan yang sama ya. Bersainglah dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Bersainglah dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Bersaing dengan orang lain ya, istibatul khairat, karena persaingan itu membuat manusia meningkatkan kualitas diri ya, karena itu Tuhan menciptakan kehidupan dan kematian
Dia berdua pun ayyukum ahsanu persaingan. Pada saat lingkungan di sekitar kita tidak mendukung untuk persaingan yang kuat, maka kita bersaing dengan target yang kita buat sendiri. Kita bersaing, jika teman sekelas saya bisa membaca setiap hari 15 halaman, saya harus 20 halaman. Tetapi ternyata teman sekelas tidak ada yang baca sehari, paling banyak 5 halaman. 5 halaman Facebook. Ya, maka ada bersaing, target ada sendiri. Saya targetkan, saya bisa minimal membaca 15 halaman setiap hari. Apa saya dengan target? Hari ini bisa 20, besok bisa 25, seperti itu. 20, 25, seperti itu. Anda sudah menang, saya dengan diri sendiri. Itu menciptakan kebahagiaan yang luar biasa. Anda pikir santai itu bikin bahagia? Tidak. Santai itu tidak bikin bahagia, demi Allah tidak bikin bahagia. Ya, tahu tidak? Kriminal pertama di dunia ini terjadi karena pelakunya malas. Qabil dan Habil, ya. Kisah Qabil dan Habil itu tahunya kita adalah dia karena iri, tidak mau dinikahkan dengan kembar yang lain, lalu membunuh. Apakah watak Qabil itu memang diciptakan jelek oleh Allah dari awal? Tidak. Tidak. Dia sendiri yang membentuk diri. Habil itu selalu rajin bertanya kepada bapaknya, ini apa, ini bagaimana, ini ya, rasa ingin tahu, ya. Rasa bersaing dengan dirinya sendiri itu. Sementara Qabil malas, karena itu hasil usaha dia pun lebih jelek daripada hasil usaha Habil. Ini Allah mengatakan tidak bisa berpikir logik, santai, malas, tidak bisa berpikir logik. Kembarannya Habil itu lebih cantik dari kembarannya Qabil. Tetapi manakala Qabil harus menikah dengan kembarannya Habil dan Habil sebaliknya dengan kembaran Qabil, oh tidak, ini kenapa harus seperti itu? Oh ini adalah kembaran saya kok, dia lebih cantik dan dibuta. Kita mau sepakat itu? Sepakat nggak? Mau sepakat? Jawab, sepakat nggak? Ya punya harapan yang sama ya, harus sama. Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Dulu memang bisa berbeda jauh. Orang yang sekolah di Jakarta dengan di kampung-kampung bisa berbeda jauh. Sekarang tidak. Kita hidup di dunia yang rata. Apa yang hari ini diketahui oleh presiden, pada hari yang sama kita tahu. Apa yang hari ini diketahui ahli ekonomi, pada hari yang sama kita tahu. Ahli politik, ya, teknik, cepat kita tahu. Internet, ya, kita bisa akses dari mana. Jadi kesempatan untuk berhasil itu sama. Nah, cuma Anda berani tidak hari ini, mulai hari ini sampai besok berani tidak membuat target dengan diri sendiri. Berjanjilah untuk berani, ya, berlomba dengan diri sendiri. Baik, saya ingin bicara sedikit. Jadi kita cerita saja dulu. Kita mulai dari tentang bagaimana peradaban itu berjalan seiring dengan budaya tulis menulis, budaya literasi. Budaya menulis itu telah dimulai 4000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, itu di Irak. Bangsa Sumeria, bangsa Sumeria itu bangsa penemu cat. Jadi dari bahan dari laut dia buat cat, tapi dengan sangat sederhana. Lalu halte berikutnya adalah pada tahun 1500
1500-an, berarti pertengahan abad ke-16. Itu era cetak, ya, era mesin cetak. Baru kemudian tahun 1800-an itu sudah era elektronik itu, Graham Bell, kemudian siapa satu lagi, transmisi, dia bisa menerjemahkan transmisi ya, suara. Lalu sekarang kita berada di era internet ya, era digital. Kita ini hidup di era digital. Jadi Anda semua adalah anak-anak digital era, ya, era digital, era virtual gitu. Jadi semuanya serba virtual. Jangankan hal sederhana seperti jurnalistik, kita menulis ya. Hal-hal yang besar hubungan antar bangsa itu adalah yang disebut dengan virtual demokratik, virtual diplomatik, ya, diplomasi virtual. Jadi ada negara-negara kecil yang kalau membuka kedutaan di negara lain, kan setiap negara itu untuk terhubung dengan negara yang lain itu punya kedutaan di ibu kota. Jadi di Jakarta itu ada kedutaan negara Mesir, kedutaan negara Turki, negara Amerika, negara Australia, negara ya seperti itu. Mereka membuka kedutaan. Kalau kita mau ke Australia, kita datang ke kedutaannya dulu, minta visa di situ. Fungsi kedutaan juga, misalnya untuk melindungi warga negara mereka yang ada di sini. Jadi kalau ada yang kasus seperti TKI kita yang disiksa, itu kedutaan Indonesia yang di Kuala Lumpur misalnya, yang mengurus seperti itu ya. Itu kedutaan. Tetapi banyak negara kecil, negara miskin yang kalau buka kedutaan kan biayanya mahal. Untuk gaji duta besar, gaji diplomat, bayar listrik, bayar sewa, bayar apa gitu. Akhirnya negara-negara kecil ini membuka website, ya, orang bisa mengajukan visa, mengajukan izin perdagangan di negara itu, investasi dan segala macamnya melalui aplikasi online, virtual. Nah, ini dunia tanpa batas. Nah, kita bisa. Orang belum datang ke Almana, nggak tahu ya musuh-musuhnya itu yang belum ada atap sama putra itu nggak tahu. Nah, kita bisa tampil kan baik, promosikan. Harus ada sesuatu. Gitu. Ada yang dipilih, terpilih dalam jurnalisme ini itu sangat kesempatan yang sangat baik. Ya. Dulu saya di Bangil, di Persis Bangil, baru bisa mulai di kamar jurnalistik itu kelas 1 aliyah, gitu. Kelas 1 aliyah, gitu. Pertama kali saat itu saya masih kelas 3 sanawi, karena harus diterima lagi dari kelas 1 gitu. Nah, sudah masuk kamar jurnalistik, itu saya banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi sebelum aliyah kan sudah masuk ke kamar jurnalistik. Kita bicara sejarah itu sedikit biar kita tahu penting bagaimana membentuk wawasan kita, di mana sebenarnya posisi kita pada saat kita mengambil bagian dari jurnalistik, ya, dari dunia tulis menulis. Ada satu keistimewaan budaya Fir'aun, ya, budaya Mesir kuno itu, mereka menulis setiap kejadian, ya kan? Huruf apa itu kalau di Mesir? Menggunakan huruf apa? Fir'aun itu menggunakan huruf apa itu yang di Mesir itu? Oh, masa nggak tahu? Satu aliyah, satu ya? Ada yang tahu nggak? Huruf hieroglif, ya nggak? Masa udah belajar belum sih orang-orang ini? Belum belajar berarti. Ya. Nah, peradaban Fir'aun itu ada keistimewaan dibanding peradaban lain di dunia. Ini dia menulis semua kejadian-kejadian penting. Jadi mereka buat tembok, ya, atau tiang-tiang atau prasasti yang di situ ditulis. Jadi orang bisa menulis semua. Jadi manakala sejarawan berkebangsaan Prancis, ya,
itu penemuan yang luar biasa di era modern. Banyak hal yang bisa diungkapkan. Jadi keistimewaan mereka. Artinya apa? Setelah orang-orang ini meninggal pun sampai sekarang mereka masih hidup. Kebudayaan mereka masih hidup, masih menghasilkan uang untuk Mesir. Mesir itu tidak ada apa-apanya dibanding Indonesia kalau alamnya. Tetapi mengapa menjadi salah satu destinasi utama wisata dunia? Karena kebudayaan mereka itu tertulis. Dia bisa tulis. Anda bisa memperpanjang usia walaupun jasad kita nanti sudah berkabung di bawah tanah, orang tetap bisa membaca kita. Kita masih tetap hidup berbicara dengan orang lain. Buya Hamka masih berbicara dengan orang, ya, dengan tafsir al-Azharnya. Orang-orang mesti baca. Hasan, Soekarno, ya. Jadi bagaimana memperpanjang tulisan itu seperti silaturahim. Kita belum pergi tapi tulisan kita sudah kemana-mana. Ini ada internet. Anda sudah silaturahim ke Turki, silaturahim ke Amerika, silaturahim ke Afrika, Eropa, Asia lainnya. Silaturahim melalui tulisan. Jadi wajar kalau karena menulis itu umur Anda jadi lebih panjang, ya, dalam tanda kutip. Walaupun Anda sehat. Siapa yang ingin rezeki yang bertambah dan umurnya, ya kan, umurnya lebih panjang, maka saya masih akan tadi. Tulisan itu paling baik, ya, tulisan itu paling gampang, paling jauh menjangkau jangkauan silaturahim, gitu. Jadi bahkan ini makin maju peradaban, makin maju pula budaya menulis. Ini baik di sekolah-sekolah atau di satu bangsa, satu masyarakat begitu. Jadi masyarakat yang punya budaya menulis lebih kuat, mereka lebih maju. Sebelum persaingan sangat ketat. Kalau di Jawa itu sangat ketat gitu. Tapi di sini belum. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini sudah langkah yang sangat luar biasa. Ada lebih unggul dibanding sekitar-sekitar. Jadi harus kembangkan itu, ya, harus kembangkan itu. Gunakan rasa ingin tahu, eksploitasi rasa ingin tahu Anda itu, ya, dengan resource yang tersedia di internet. Karena sulitnya kalau online, sebelum buka Facebook, sebelum buka Twitter, ya, sebelum buka itu yang tidak penting dulu. Nah, buka dulu, misalnya how to improve your blog, how to improve your writing skill. Buka, gimana cara mengembangkan tulisan, cara membangun itu berguna terus. Setiap hari atau setiap minggu harus ada satu pengetahuan baru. Kalau perlu buat kelompok-kelompok kecil, nah ini real, saya bilang. Buat kelompok-kelompok kecil dengan tema yang berbeda, gitu. Jadi ini ada berapa orang misalnya? Ada berapa orang semua? 36. Satu kelompok 6 saja. Berarti ada 6 kelompok. Satu kelompok 6 orang saja. Nah, setiap 2 minggu harus menghasilkan satu tulisan per kelompok ini. Itu bagus sekali. Bagus sekali. Terserah mau temanya dari pembimbing atau kita sendiri yang kesepakati begitu. Misalnya tema sekarang adalah memilih pemimpin nasional yang ideal, gitu. Nah itu dibuat, kalian buat. Nanti saling baca, baru tahu kekuatan masing-masing. Ada yang kuat di data, ada yang kuat di cara penulisan, ada yang begitu, ya. Itu sangat membantu. Saya rasa tidak berat. 6 orang dalam waktu 14 hari cuma menghasilkan satu tulisan. Berat apa tidak? Itu bisa jadikan itu. Jadi Anda punya sanggar-sanggar kecil. Gitu. Nah,
Atau menerjemahkan juga penting, Jadi misalnya mau 2 minggu ini tulisan, 2 minggu berikutnya adalah terjemahan. 2 halaman saja, 2 halaman dari bahasa Arab dan dari bahasa Inggris. Karena penerjemah pada hakikatnya adalah penulis. Gitu. Misalnya saja, syukran, terjemahnya apa? Terima kasih. Ya. Terus pas orang jawab afwan, jawabnya artinya sama-sama. Kenapa afwan artinya? Karena beda. Orang Indonesia menjawab syukran itu dengan sama-sama. Maka kita tulis sama-sama untuk arti afwan. Karena kalau orang ketabrak, ya, terus orangnya bilang afwan, kita terjemahkan apa? Maaf. Nah itu. Jadi penerjemah adalah penulis. Ada bikin sanggar-sanggar kecil, penulisan dan penerjemahan. Bikin target. Gak usah muluk-muluk. Allah suka yang amalan kecil tapi terus menerus. 1 halaman saja lah udah. 1 halaman coba berjalan 1 semester ini. Gitu. Pilih 6 orang dari pimpinan, tarik, bikin. Itu luar biasa. Saya percaya. Anda akan sangat baik. Kita menulis diari saja, tidak ada orang yang membaca. Setahun kemudian kita lihat bagaimana cara kita menulis pada tanggal 1 Januari dengan kita menulis pada tanggal 1 November, 1 Desember. Berbeda. Ya, berbeda. Karena apa? Berpikir itu, menulis itu berpikir teratur. Ya kan? Menulis itu berpikir teratur. Apa yang mau kita ungkapkan dulu? Bagaimana menarik perhatian orang, ya kan? Apalagi di internet. Jadi menulis setelah berpikir teratur, ya kan? Udah. Ini ada. Kita memulai tulisan. Saat ini tulisan fiksi ya, memulai tulisan itu di sini kita menggambarkan tokoh. Ya siapa yang digambar di atas di tokoh ini. Oke, teman-teman sekalian. Garis yang di atas ini adalah alur cerita kita. Ya, alur cerita yang kita tulis. Bagaimana? Menulis membuat berpikir teratur. Sedangkan garis yang kedua adalah alur emosi pembaca. Ya, yang di atas alur cerita, yang kedua adalah alur emosi pembaca. Rata-rata emosi pembaca itu lebih rendah daripada alur tulisan kita. Kecuali mau tulisan kita sangat kuat, bisa jadi alur
emosi pembaca bisa melampaui, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi pertama kita naik dulu, ya menaikkan emosi pembaca itu, tapi tidak drastis. Itu dari penggambaran tokoh. Siapa tokohnya? Jadi biar orang kenal dulu, pembaca biar kenal dulu. Kata kuncinya dalam menggambarkan tokoh adalah semakin detail, semakin rinci kita menggambarkan sesuatu, itu semakin kuat tulisan kita, ya. Jadi daripada bilang begini, enggak. Tokoh, dalam menggambarkan tokoh itu adalah fisik, kemudian sifat, lalu identitas, kedudukan dia, ya, identitas dia. Jadi orangnya seperti apa, sifat-sifatnya apa, kemudian dia siapa, apa pelajar, apa seperti itu, ya. Ini penggambaran tokoh. Lalu ini penggambaran peristiwa. Nah, ini mulai lebih naik lagi emosi pembaca. Kita alur cerita kita jadi lebih naik lagi. Dalam menggambarkan peristiwa, jadi ini tokoh. Antara titik kedua dan titik ketiga adalah peristiwa atau cerita. Ini adalah puncak cerita kita, ya. Puncak dari cerita kita. Nah, peristiwa ini kata kuncinya adalah semakin menukik identifikasi kita terhadap sesuatu, semakin kuat itu alur cerita. Daripada kita bercerita bahwa suatu hari saya membeli buah di Sarawangun, itu kurang kuat. Lebih baik Anda sebutkan nama toko dan nama buahnya. Ya, saya membeli apel di toko Tiga Rasa Sarawangun. Lebih kuat lagi kalau Anda menulis saya membeli apel hijau, ya, atau apel malam, ya, di toko Tiga Rasa, ya, yang harganya begini, seperti itu. Jadi semakin menukik kita mengidentifikasikan sesuatu. Ini berpikir teratur. Ini bagaimana seorang berpikir teratur, ya. Apalagi nanti pesannya apa? Pas kita di Sarawangun misalnya ditipu sama anak kecil atau apa. Nah, lalu menurun emosi pembaca itu. Ini biasanya berisi tentang pesan-pesan. Apa target kita dari cerita itu? Bahwa teman-teman harus hati-hati. Walaupun anak kecil polos atau apa, ternyata dia bisa saja menipu seperti itu, ya. Ini kan berpikir teratur. Ya, ini contoh bagaimana berpikir teratur. Tapi kan dasar-dasar menulis sudah didapat kemarin, tidak? Kenapa perlu? Sebenarnya kadang tulisan-tulisan itu nyampe di sini saja, ini tidak perlu. Ya, ini tidak ada. Sampai di sini saja bisa jadi. Sampai di puncak novelnya habis, gitu. Kita mau lihat fantastik, ya. Ada sesuatu yang baru yang Anda utarakan, gitu. Sesuatu yang fantastis, atau sesuatu yang membantu orang lain, most helpful. Misalnya kita menulis buku kumpulan trik-trik keseharian untuk ibu rumah tangga. Itu laris tuh kalau Anda bisa tulis itu. Misalnya cara menghilangkan baju yang luntur, gitu, ya. Cara jemuran bakal hilang. Ya. Cara memecahkan telur, ya. Cara mengecek semangka yang manis bagaimana, cara membeli durian, cara menyimpan buah-buahan di kulkas, cara menghilangkan bau di dapur, cara seperti itu. Itu sederhana. Anda bisa tulis. Gitu. Saya ikut rapat redaksi di sebuah penerbit bulan Maret lalu, ya, sebelum saya kembali ke Turki bulan Maret lalu, akhir Maret. Ini penerbit besar, sehingga dia dibocorin, dapat bocoran dari Gramedia, dapur marketing Gramedia. Jadi dikasih Gramedia itu bocoran 200 buku paling laris di toko buku Gramedia seluruh Indonesia. 200 judul buku paling laris di Indonesia. Anda dapat materi ini mahal sekali. Anda belum tentu dapat dari yang lain, ya. Karena saya bergabung dengan marketing kita, gitu. 200
Judul buku yang paling laku di Gramedia. Gramedia itu sejabotabek aja sudah ada sekitar 40 gerai, 40 toko buku, ya. Apalagi di Indonesia itu sudah ratusan. Dari sekian ribu judul buku, ada 200 judul-judul buku yang paling diminati oleh masyarakat. Apa saja? Di antaranya sama orang penerbit itu dikelompok-kelompokkannya genre buku itu. Ya, kelompoknya, jenis buku itu buku apa gitu. Jadi buku-buku apa saja yang menarik? Pertama adalah buku keislaman. Oh, kita belajar keislaman ini bagus. Buku keislaman bagus sekali. Ya. Belum menemukan titik jemu ternyata. Ya, walaupun buku Islam itu sangat zahman, apa bahasa ini? Sangat apa? Overload. Apa bahasa Indonesia ya? Melimpah, sangat melimpah gitu. Tapi ternyata minat masih banyak di buku keislaman teman-teman sekalian. Ya. Coba sekarang begini, buku-buku keislaman itu sekarang para penulisnya sangat kreatif. Jadi ketika membahas tentang kesabaran misalnya, dulu kan kalau kita membahas tentang kesabaran menulis sabar secara bahasa artinya menahan, misalnya begitu ya. Sabar ini dalam agama ini keutamaan sabar dulu Allah, orang gak mau baca gitu ya. Orang mau membaca sesuatu yang dia rasakan dia perlu gitu. Teori dalam menulis sama dengan teori dalam berbicara. Apa? Sampaikan yang ingin orang lain dengar, bukan yang ingin kita ucapkan. Rumus dalam komunikasi yang berhasil, sampaikan apa yang orang ingin dengar. Orang yang ingin dengar, bukan apa yang ingin kita ucapkan, bukan apa yang ingin diucapkan. Yang ingin kita ucapkan ke orang adalah masuklah ke Almana. Almana itu adalah sekolah yang bagus. Tapi yang ingin orang dengar apa yang saya dapatkan dari Almana. Itu berarti ke anak kecil dia tidak mau mendengar bahwa Anda harus minum obat ini, Anda harus begini, Anda harus sholat mulai umur 7 tahun, nggak mau. Dia pengen dengar bahwa ayo ke masjid. Ada kakak, ada abang ini juga, abang A juga ke masjid, nanti bisa sama-sama enak di masjid begini-begini. Apa yang ingin orang lain dengarkan? Banyak sekali materi-materi bagus di dunia ini, baik melalui tulisan atau verbal, langsung mengendap, tidak laku, karena kita tidak sukses di situ. Kita menerjemahkan dari apa yang ingin kita ucapkan kepada apa yang ingin orang lain dengarkan, itu gagal. Anda coba lihat ya, bagaimana pribadi membosankan di sekitar Anda. Bagaimana pribadi membosankan. Dia ingin bicara tentang diri dia saja. Karena kita nggak pengen dengar. Orang lain itu ingin mendengarkan apa yang dia butuhkan, apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Seperti itu, ya. Coba, tapi akhirnya kadang judulnya juga fantastis semi lebay, ya kan? Manfaat apa? Mujizat sholat subuh, manfaat sholat ini, manfaat sholat duha, gitu ya? Keajaiban sedekah, ada hal seperti itu. Tapi buktinya itu ya laku, gitu ya. Jadi bukan kita ikut-ikut latah, bukan. Nanti isinya kita bisa giring bahwa apa yang ingin kita sampaikan semuanya nanti termuat di dalam buku itu, seperti itu. Lalu selain tulisan-tulisan keislaman, ini juga tulisan kompilasi, kumpulan tulisan. Misalnya kompilasi ini, kumpulan resep masakan Nusantara, itu laku. Kita mengumpulkan resep makanan Aceh, Padang, Medan, Jambi itu sampai dia. Atau kumpulan atau kita tulis tentang 8 negara yang menarik untuk backpacker. Kita tulis bagaimana kalau di Thailand, di Malaysia, di Singapura, Indonesia, 8 negara. Jadi kumpulan-kumpulan itu menarik. Ya, apa yang tadi saya sebutkan, trik-trik untuk ibu rumah tangga misalnya.
hal-hal sederhana dalam keseharian, atau pokoknya semua kompilasi ya, tulisan-tulisan yang berkaitan tentang itu. Lalu novel juga tinggi, novel, lalu komik juga tinggi, lalu buku how to, buku kiat-kiat ya, cara menulis, cara sukses di perantauan, cara mencari uang, cara menjadi kaya dalam semalam, cara ya gitu. Yang tulisan-tulisan how to ini, kaifa itu ya. Kemudian juga pengembangan diri, motivasi, pengembangan diri ini juga bagus ya. Buku-buku motivasi itu juga bagus penjualannya. Bisa dari pengalaman pribadi atau dari apa yang kita baca, itu juga bagus. Bagaimana memotivasi orang lain. Pengembangan diri itu bahasa Arabnya apa? Tatwir azhar ya. Pengembangan diri. Tatwir azhar. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. David ada ini nggak? David mau tambahkan sedikit tentang menulis. Saya minta sedikit ya, karena hadir bersama kita ini juga. Beliau di Kairo dulu kan jurnalistik juga. Apa? Iya, di jurnalistik juga. Punya mahasiswa Jawi di Kairo juga. Ya. Nanti kita bisa kembangkan dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, pertama hal yang paling penting dalam kita menulis itu adalah motivasi kita. Jadi orang menulis itu untuk apa? Jadi yang tulisan yang bakal dia hasilkan itu untuk apa? Dulu ketika saya belajar jurnalistik pertama sekali ya, mungkin seusia saudara sekalian, seorang guru jurnalistik saya yang sekarang wartawan di Tempo, juga kakak kelas kami dulu di Persis Bangin. Dia bilang bahwa motivasi penulis itu punya macam-macam. Yang pertama, orang ingin menulis karena hobi. Yang kedua, karena materi. Yang ketiga adalah karena tanggung jawab. Nah, sebelum menjawab tiga hal ini, kita patut kita ajukan pertanyaan kepada diri kita bahwa kita menulis itu lantaran apa? Apakah karena hobi? Hobi artinya kegemaran, sesuatu yang bersifat digemari, kalau tidak dilakukan akan bikin orang itu merasa tidak sentosa ya, tidak merasa tenang. Seperti orang gemar bermain sepak bola, satu hari dia tidak menendang sepak bola, kakinya gatal. Satu hari dia tidak menonton sepak bola, kepalanya pusing. Satu minggu dia tidak menonton siaran langsung sepak bola, dia tahan kabur dari pesantren. Itu hobi, didorong oleh hobi, kegemaran. Positif sebenarnya hobi, karena dia mendorong orang untuk mengenal keinginan tahuan dia yang tidak ada batas. Nah, menulis juga harus ada hobinya. Satu. Yang kedua, menulis karena materi. Dia ingin menulis itu karena mendapatkan sesuatu yang dia bikin puas diri dia, perasaan dia, tulisan dia ketika dimuat di media massa seorang ekspres, betul Pak Hasan? Nah, kan tentu dibaca orang satu kabupaten seorang. Walaupun jumlah eksemplar yang beredar itu kan tidak sampai mungkin dalam 50.000 eksemplar. Mungkin kabupaten kita ini dalam kira-kira dalam 30-an ribu, mungkin itu sudah banyak. Tapi dia merasa memiliki kepuasan ketika dia datang ke kedai kopi, orang tengah baca koran, tahu-tahu di halaman 2 ada tulisan dia. Ada seorang bapak
membaca sambil kakinya bersilang karena dia santai kan. Kemudian tangan kanannya memegang rokok, kemudian tangan kirinya memegang koran, membaca tulisan si anak muda ini. Walaupun anak muda penulis tadi tidak memperkenalkan diri dia, kebetulan dia mungkin disuruh ustaznya, kalau kau belikan aku sampo misalnya, dia datang, dia lihat bapak, wah yang dibaca itu ada tulisan aku, dan bapak itu bubu komentar, siapa penulis ini? Kalaulah dia ini seorang lelaki yang baik, saya ingin berkenalan dengan anak muda ini. Karena apa yang dia sampaikan itu merupakan suara hati dari masyarakat. Katakanlah dia mengangkat tentang penambangan emas ilegal itu, kan tentu itu membuat sengsara rakyat. Yang tadinya air sungai kita jernih, hasil ikan kita dapat dinikmati, sekarang tidak lagi kan. Tapi anak ini berani mengangkatnya sebagai tulisan. Secara tidak langsung, walaupun bapak itu tidak mengenal siapa penulisnya, tidak mengenal kapan dia menulisnya, tapi dia memiliki suatu kesentosaan bahwa dia telah dihargai secara tidak langsung oleh pembacanya. Apatah lagi kalau tulisan itu dihargai dengan materi. Bulan depan datang petugas pos ke pesantren ini, langsung menyampaikan kiriman uang. Dulu pakai besel, saya nggak tahu sekarang mungkin lebih canggih lagi pakai rekening bank. Jadi dia ambil langsung ke lagi. Kalau dulu tuh datang besel itu suatu kabar gembira bagi pesantren. Bayangannya sudah wah-wah. Paling tidak 2 minggu ke depan tidak oke. Atau bisa jajan apapun makanan yang dijual pesantren ini. Nah, karena dia tadi punya tulisan dan itu dihargai oleh media secara mengekspres, maka dia secara tidak langsung sudah meringankan beban orang tua yang sepatutnya mengirim uang 2 minggu sekali atau kiriman datang dalam sebulan sekali, tapi lantaran dia punya diri payah sendiri, dia memiliki kebahagiaan yang berlipat ganda. Tadi hobi semata, yang kedua materi, yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini lebih daripada yang dua tadi di atas. Karena tanggung jawab itu dia bersifat, kalau saya tidak bagian kekuasaan ini yang dikenal dengan Traktat London 1824. Traktat London itu membagi antara Indonesia dan Malaysia. Ketika itu belum dikenal dengan Indonesia dan Malaysia. Satu ikut ke jajahan Belanda, satu ikut ke jajahan Inggris. Secara sosiopolitiknya, Riau Lingga itu mengalami kemunduran karena dulu dia suatu kemaharajaan besar yang menaungi rantau Melayu itu. Tapi karena lantaran pembagian kekuasaan, perjanjian antara politik antara Belanda dengan Inggris tersebut, sehingga memudahkan peran politik yang ada. Tapi suatu hikmah besar timbul. Kondisi sosial politik yang begitu karam, begitu pudar, menimbulkan semangat sekelompok daripada intelektualnya untuk menulis, sehingga mereka melahirkan kitab-kitab yang itu luar biasa, dibaca oleh orang Barat. Peneliti-peneliti Barat itu datang ke alam Melayu untuk meneliti kitab-kitab mereka. Mereka menulis pakai huruf hijaiyah tapi bahasa Melayu. Ini sumbangan peradaban bagi kita, bahwa aksara itu menyumbangkan sebagian besar daripada ingatan kolektif umat manusia itu. Seperti tadi disinggung oleh Ustaz Faris bahwa Sumeria termasuk peradaban yang awal timbul di muka bumi ini, menimbulkan aksara atau memahatkan aksara yang beragam macam. Begitu juga peradaban Mesir kuno tadi, hieroglifnya yang semuanya serba tercatat dan tersimpan terdokumentasi secara rapi. Maka secara tidak langsung bahwa ulama-ulama yang ada yang lahir pada abad 18, 19 sampai pun awal 20 menulis, kemudian bagaimana kita sehingga lebih banyak menurunkan karya-karya. Ada ulama yang memang tidak terpilih demi masa
Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Masih diberi, moga kita akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum